Halo, aku Windy. Ketemu lagi sama aku dalam Winrich. Seperti biasa, kali ini aku akan menyampaikan sebuah review dari buku yang telah aku baca. Kali ini bukunya berjudul Janji, karyanya Terelie. Novel Janji adalah novel standalone karya Terelie yang terbit baru-baru ini, tepatnya bulan Juli lalu oleh PT Sabak Grip Nusantara. Bercerita tentang 3 orang sekawan yang terkenal karena kenakalannya yang dilakukan terus-menerus di sebuah pesantren. Hasan, Baso, dan Koharudin namanya. Entahlah kenapa mereka terus berbuat begitu, padahal berbagai hukuman telah dijatuhkan kepada mereka. Teman-temannya bahkan para guru pun sudah capek melihat tingkah mereka. Sampai suatu hari, mereka melakukan kejailan yang membuat mereka dipanggil oleh Buya ke ruangannya. Di dalam ruangan tersebut nih, Buya memberi hukuman kepada mereka bertiga, menyuruh mereka untuk mengakui kenakalannya. Tapi dasar 3 sekawan itu, mereka tidak merasa bersalah, malah membela diri dengan berbagai alasan. Namun pembelaan-pembelaan itu percuma saja, bahkan para santri menyebut-nyebut Buya bisa berbicara dengan hewan. Maka mudah saja untuk tahu kenakalan yang diperbuat 3 sekawan itu. Sebelum akhirnya Buya menghukum Hasan, Baso, dan Kohar, Buya menceritakan sebuah kisah masa lalu ayahnya. Ayahnya Buya adalah seorang yang mendirikan pesantren itu. Buya menceritakan bahwa ketika ia masih berumur 10 tahun, ada seorang santri yang sangat nakal. Bahkan kenakalannya melebihi 3 sekawan. Bahar, dia adalah santri yang dimaksud. Kerap kali dia kabur dari pesantren. Kemudian di luar dia suka berjudi dan mabuk-mabukan. Sampai suatu hari di bulan Ramadan, ketika orang biasanya membangunkan sahur menggunakan kentungan atau bedug di masjid, Bahar setelah mabuk malah menyalakan mesiu. Kejadian buruk itu pun terjadi. Mesiu itu meledak dan membakar salah satu bangunan pesantren. Hari itu merupakan fajar yang kacau sekali. Dari dalam bangunan, orang-orang berebut melarikan diri dari kepulan asap. Sayang sekali, Gumilang, salah satu santri yang kakinya memang pincang, kesusahan melarikan diri dan keluar dari gedung. Akhirnya, gedung itu terbakar juga dengan Gumilang. Di depan Buya, maksudnya ayah Buya yang sekarang, Bahar tertawa dan berseru dengan ketus. "Apakah aku sekarang akan dikeluarkan, Buya?" Hari itu, Buya dengan terpaksa melanggar janjinya sendiri untuk tidak pernah mengeluarkan santrinya. Hingga ketika ayah Buya wafat, Buya dipanggil untuk duduk di sampingnya. Ayah Buya bertanya apakah ia masih ingat dengan Bahar. Ayah Buya bilang bahwa Bahar adalah murid terbaik yang pernah dimilikinya. Itu sungguh tidak masuk akal, kata Buya, melihat apa yang telah Bahar lakukan di pesantren. Lalu dengan suara lemah, ayahnya Buya bercerita. 3 malam berturut-turut setelah Bahar pergi dari pesantren, ayah Buya bermimpi. Itu bukan mimpi yang biasa. Di tengah gurun pasir yang sangat luas, itu seperti sebuah halte pemberhentian sementara, matahari terik di atas kepala. Ada banyak orang yang melanjutkan perjalanan. Saat ayah telah berjalan beberapa langkah, ia melihat sebuah kendaraan yang sangat indah. Kendaraan itu berwarna kuning keemasan. Rodanya berwarna perak dan bagai melayang di udara. Di dalam kendaraan tersebut ada seseorang, dan tanpa disangka, orang itu adalah Bahar. Bahar berkata kepada ayahnya Buya, "Naiklah Buya, tidak pantas Buya berjalan kaki di gurun pasir." Maka sejak saat itu, ayahnya Buya mencari Bahar kemana-mana. Tetapi sampai akhir hayatnya, Bahar belum ditemukan. Ayahnya Buya juga menyuruh Buya untuk mencari Bahar. Tapi Bahar tetap saja belum ditemukan. Kemudian Buya memutuskan untuk menghukum 3 sekawan tersebut dengan cara mencari Bahar. Dimanapun terbetik kabar tentang Bahar, pergilah ke sana. 1 minggu, 2 minggu, atau sebulan. Semoga perjalanan mengajarkan banyak hal kepada kalian, kata Buya. Nah, dari situlah dimulai perjalanan mereka bertiga mencari Bahar. Mereka mulai mencari di Lapo, ibu kota provinsi, terus mencari informasi dari satu orang ke orang lainnya. Pencarian mereka bahkan sampai melewati beberapa ibu kota provinsi. Mereka benar-benar mengikuti jejak Bahar dari mulai pergi dari pesantren bahkan sampai Bahar menikah. Dan Buya benar, perjalanan sungguh mengajarkan banyak hal kepada mereka.
dari kisah hidup Bahar yang begitu menakjubkan. Novel Janji ini khas seperti novel-novel Terelie lainnya, menyuguhkan cerita yang luar biasa dengan segudang nasihat juga pelajaran tentang hidup yang berharga. Novel ini dari fanpage Terelie di Facebook dikabarkan sudah lama digarap, tapi naskah yang terbit dahulu adalah serial Fantasi Bumi yang juga ditulis oleh Terelie. Aku cukup puas dengan novel ini, walaupun ekspektasi aku awalnya novel Janji ini akan full bersetting di pesantren. Alurnya setelah 3 sekawan memulai perjalanan umumnya bertanya-tanya dan mencari informasi tentang Bahar. Terus seperti itu saja, tapi kisah hidup Bahar membuat buku ini begitu istimewa. Tema besar dari buku ini tentu saja untuk jangan bosan agar terus berbuat baik. Banyak sekali hal yang bisa diambil dari buku ini. Dan kalau diaplikasikan di kehidupan kita, tentu tidak ada salahnya, sangat baik malah. Buku ini mengajarkan kita agar selalu melindungi orang yang lemah, berbuat baik kepada siapapun, terutama tetangga kita, kemudian untuk terus bersedekah, bersyukur, dan bersabar. Ya, terus berbuat baik. Tidak peduli seberapa besar kamu telah berbuat kesalahan di masa lalu, kamu selalu punya kesempatan untuk terus menjadi baik. Dari covernya udah kelihatan ya, kalau buku Janji ini adalah settingnya perjalanan. Karena dari tulisan janjinya aja itu udah kayak berbentuk kayak jalan. Terus pokoknya dari covernya ke gambar aja gitu. Nah, buat kalian yang tertarik untuk membaca buku Janji karya Terelie ini, kalian bisa beli di toko buku, baik itu offline maupun online. And that's all tentang buku Janji. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk tekan tombol follow di Spotify. Juga jangan ragu untuk menghubungi aku di Instagram @hayu.baca. Thanks for listening dan semoga hari-hari kalian be a good day. See you!